yang besar, ingin mencetak setiap tahun tuh 1000 penghafal Quran. Amin saja kan. Gak apa-apa. Oh, itu ya. Niat tuh harus yang tinggi dong. Gak ada yang mustahil buat Allah. Gak ada yang mustahil. 1000 penghafal Quran. Kalau semuanya jadi kan dalam kubur maksudnya tinggal uncang-uncang kaki paket. Menang banyak. Insyaallah ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususan Mas Ridho Nurul Adityawan. Mudah-mudahan semua hajatnya Allah kabulkan, cita-citanya Allah tunaikan, dan kepada teman-teman jamaah di sini ngaji pulau juga semuanya Allah selesaikan masalahnya, hajatnya juga Allah tunaikan, yang punya masalah selesai, ya yang belum menikah cepat segera menikah. Yang belum punya keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Yang sudah punya keturunan dijadikan anaknya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada apa? Salah satu petinggi diktator ada yang meninggal. Namanya di Oh, di ini. apa? Banyak yang meninggal ya. Kemarin umur 20 tahun anak Kosab Arifin meninggal. Iskandar Suwerjo Kusumo bin Suwerjo Kusumo. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususon Iskandar Suwerjo Kusumo bin Suwerjo Kusumo. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu adkhilhul jannatal firdausi bil ghairi hisab wala azab ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama hudu'an wa qiyada. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Anasallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam ma nahila walidun waladan afdalu min adabin hasanin au kama ja'a fil hadis. Yang mulia, yang saya hormati Sohibul Bait Pak Ridho Nurul Adityawan beserta istri Mami, mudah-mudahan keluarganya Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan dari keturunannya menjadi ahli Al-Quran, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kepada para teman-teman juga yang ada di sini, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah
Mudah-mudahan semua yang berada di sini nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama beliau, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur. Umur yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk senantiasa beramal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya, baik akhlaknya. Kemudian para sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, wa ayyun nasi syarrun? Dan siapakah manusia yang paling buruk? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umur tapi makin jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat nafas kepada kita. Maka kalau seandainya hari-hari kita senantiasa beramal, berarti kita orang yang baik. Tetapi sebaliknya masih diberikan kesempatan hidup, kok meninggalkan sholat 5 waktu, matanya maksiat, mulutnya berbicara kotor, pikirannya juga kotor, hatinya kotor, maka nauzubillah, orang tersebut kata Nabi adalah orang yang paling buruk yang hidup di atas muka bumi. Dan kita harusnya berpikir, kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini senantiasa harus memperbanyak amal kebaikan. Ya, harus senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Nah, di antaranya adalah kita senantiasa mendidik kepada keluarga kita agama. Kalau ditanya kita semua yang ada di sini, kita semua menginginkan anak yang soleh, betul? Betul nggak? Betul. Semua orang pasti menginginkan anak yang soleh. Bahkan, mohon maaf, orang yang bejat sekalipun, orang yang jahat sekalipun, ketika ditanya, punya anak pak? Punya. Pengen nggak anak bapak kayak bapak? Oh enggak lah, aneh-aneh aja. Kalau ada orang tua yang pengen anaknya nakal, berarti orang tua tersebut adalah orang tua yang jahil. Di mahsyar itu panas. Di mahsyar itu susah. Orang tua yang punya anak dulu jadi presiden, dia akan datang, kamu kan dulu presiden, berikan dong kepada aku syafaat. Aduh, saya juga dulu pusing, bagaimana saya mau berikan syafaat kepada bapak dan ibu? Orang tua yang ketika di dunia punya anak pegawai negeri, maka orang tua tersebut datang kepada anaknya, kamu kan dulu pegawai negeri, maka berikan kepada aku syafaat. Nggak bisa pak. Yang jadi menteri juga nggak bisa kalau dia nggak soleh. Tapi ketika ada orang tua yang punya anak hafal Quran, maka anak itu akan mengatakan, sini pak, sini. Nabi mengatakan, barang siapa yang punya anak penghafal Quran, maka nanti pada hari kiamat, fayul basutajan yaumal qiyamah, orang tua tersebut akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya dan dipakaikan jubah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, jubah kebesaran yang nanti orang-orang iri kepada mereka. Presiden kalau nggak soleh nggak ada gunanya. Menteri kalau nggak soleh nggak ada gunanya. Sekolah tinggi-tinggi kalau nggak soleh nggak ada gunanya. Tapi anak yang dididik dalam agama, dia yang akan nanti menolong kita pada hari kiamat. Ya. Maka dalam riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang punya anak hafal Quran, maka ketika semua orang masuk ke dalam surga, anak itu diberhentikan oleh Allah. Keep anta. Berhenti dulu. Ya Allah, saya ini penghafal Quran. Ya, kata Allah, saya tahu kamu penghafal Quran. Hatta tusyafa'alin nas. Sekarang kamu masuk ke dalam neraka, cari keluarga kamu, siapa yang sudah jelas masuk ke dalam neraka, ambil semuanya ke dalam surga. Allah, Nabi nggak berfirman, kamu kalau pegawai negeri jadi harus memberikan syafaat. Enggak. Yang ada jaminan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya ya, yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam neraka.
Yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam neraka adalah anak yang dididik dalam. Para ulama dalam kitab Tarbiyatul Aulad disebutkan, nikmat surga yang Allah berikan kepada penghuni dunia sebelum dia masuk ke dalam surga adalah keluarga yang taat kepada Allah. Istrinya taat, anaknya taat, suaminya taat. Kalau semuanya taat, berarti menunjukkan orang tersebut sudah mendapatkan nikmat surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Kita lihat nih, kalau diri kita dalam rumah tangga kita semuanya taat semuanya, berarti kita dapat nikmat surga. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, istrinya nggak taat, anaknya nggak taat, suaminya nggak taat, menunjukkan na'udzubillah dia jauh dari mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan keluarga yang baik. Ya, orang itu kalau pengen baik harus ikut contoh yang baik. Tapi orang itu kalau pengen celaka nggak perlu ikut contoh Fir'aun. Kalau misalnya kita ingin baik, maka kita harus mengikuti orang-orang baik terdahulu. Kalau kita pengen masuk ke dalam neraka, kita nggak perlu contoh Abu Jahal. Nggak perlu mengikuti contoh Qarun, nggak perlu ikutin hawa nafsu juga masuk neraka. Siapa orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita pengen baik, maka kita harus mengikuti orang-orang terbaik terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan keluarga yang baik, keluarga yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak kakeknya jadi nabi, punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit juga jadi nabi. Maka kita harus lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Kata para ulama, syariat Allah, syariatnya Nabi Ibrahim yang dipakai sampai sekarang kepada umat ini adalah syariat mendidik keluarga agar menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka punya khas. Keluarganya Nabi Ibrahim ini punya khas. Khasnya ada 4. Yang pertama, keluarga yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, anak yang ingin taat agar taat kepada Allah, yang pertama harus berani berkorban. Orang tua berani mengorbankan semuanya. Bagaimana dia korbankan hidupnya untuk Allah agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua pengen punya anak soleh dan menginginkan ingin mendapatkan anak yang soleh itu tidak bim salabin habrak kadabrak langsung jadi anak soleh. Enggak. Harus ada usaha. Usahanya bagaimana? Dimulai dari orang tua. Orang tua. Nabi mengatakan, maka nafil aba, kana fil abna. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya pasti akan baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Maka berani berkorban. Anaknya dimasukkan ke dalam pesantren. Jangan sampai nanti kita jadi korban. Mendingan korban sekarang daripada jadi korban nangis terus-terusan ngelihat anak gak sholat. Nangis terus-terusan dan anak belum bisa nutup aurat dengan sempurna. Berapa banyak orang yang datang ke saya, ya Allah saya nggak kuat anak saya, Pak Ustadz. Aduh, mendingan cepat mati aja dia. Kenapa itu? Karena dulunya orang tuanya nggak berani berkorban. Tapi kalau dulu orang tuanya berani berkorban, dimasukkan anaknya ke dalam pesantren, ditinggalkan, diberikan yang baik, maka dia sekarang senang melihat anaknya. Alhamdulillah, anak saya sekarang menjadi penghafal Al-Quran. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tugasnya orang tua kepada anak? Perkara apa yang harus diberikan orang tua kepada anak? Nabi mengatakan, ma nahila walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Perkara yang paling baik diberikan orang tua kepada anak adalah akhlak yang baik. Bukan iPhone, bukan motor, bukan mobil. Tapi kalau kita sayang kepada anak kita, pertama didik mereka dengan didikan agama. Kalau kita sekarang ngelihat anak capek pulang kerja nggak sholat, kita diemin aja. Aduh capek, kasihan dia nggak sholat, kasihan dia kerjanya lembur.
Padahal kata Nabi, ketika azan dikumandangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat yang berseru, "Hei anak Adam, pergilah kalian ke tempat ibadah kalian dan padamkan api neraka yang ada dalam diri kalian." Kalau seandainya kita diam, jangan lihat anak nggak sholat, istri nggak sholat, nggak mau belajar agama, berarti kita sama saja, biarin aja lah dia masuk neraka. Biarin aja lah dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri khasnya keluarganya Nabi Ibrahim, yang pertama berani mengorbankan sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya harus korban, rela dibakar api tuh Nabi Ibrahim tuh. Masya Allah, 40 hari 40 malam dalam kobaran api, coba bayangkan. Demi apa? Demi mengorbankan agama, agar semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim hidup di zaman siapa? Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud laknatullah ini raja yang sangat zalim. Dia punya kebiasaan setiap hari raya selalu berburu. Pada waktu itu Nabi Ibrahim diajak, dia nggak mau. Beliau mengatakan, saya dalam keadaan sakit, ana sakimun. Diceritakan semua dalam Al-Quran. Pulang dari berburu, biasa hewan buruannya pengen dikasih sama Tuhan mereka. Masuk ke kuilnya, ternyata tuan-tuannya semuanya udah pada hancur. Ada satu Tuhan yang paling besar dikampakin tuh. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan saya ini, kata Namrud. Semua di absen ikut berburu. Oh, ternyata ada anak muda namanya Ibrahim. Fa yuqalu lahu Ibrahim. Panggil Ibrahim katanya. Panggil, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Enggak tahu, kata Nabi Ibrahim. Masa kamu enggak tahu? Coba tanya sama patung yang paling besar. Mungkin dia marah gara-gara ditigain, diempatin, disepuluhin katanya. Kata Namrud, itu kamu nih jahil Ibrahim. Bagaimana dia mau bisa bicara? Yang jahil tuh siapa, kata Nabi Ibrahim. Udah tahu dia nggak bisa bicara, masih diminta. Ya, tercinta Nabi Ibrahim. Bisikan, dia yang membakar, dia yang menghancurkan. Akhirnya sekarang Ibrahim kita bakar aja. Bunuh aja, penggal aja. Udah, ada usulan. Iblis datang ke telinganya, ngebisikin telinganya Raja Namrud. Bakar aja, bakar, udah. Dibakar. Demi apa? Orang tua yang rela mengorbankan dirinya untuk agama. Dibakar, bikin kobaran api. Masya Allah. Berarti ikat begini Nabi Ibrahim nih. Gak ada yang kuat ngangkat, Mas Arif, gak ada yang kuat ngangkat. Iblis datang lagi. Yang kuat ngangkat bapaknya. Namanya Azar. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan dalam tafsir, Azar itu paman Nabi Ibrahim. Azar panggil. Coba rasanya orang tua. Ketika anaknya pengen dilemparkan, bagaimana kita ketika Mas Ridho ngelihat Mamas jatuh dan luka? Pasti sakit dong. Ya Allah, anak saya. Ini sekarang orang tua yang ingin melemparkan anaknya dari Manjani ke dalam kobaran api. Hati Nabi Ibrahim, ini anakmu bapak. Kamu ini juga bikin malu saya, kata bapaknya. Akhirnya pakai manjani itu ketapel ya. Yes. Dalam kobaran api itu datang malaikat angin. Wahai Ibrahim, saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini malaikat angin. Kalau kamu izinkan, api yang ada di depan kamu akan saya padamkan dengan angin yang saya bawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Orang yang imannya kuat. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Saya nggak butuh sama makhluk. Padahal depannya udah api tuh. Kalau kita, ya udah cepetan deh. Tapi karena imannya kuat, laki-laki yang imannya kuat, ayah yang imannya kuat, datang lagi malaikat air, malaikat hujan. Ibrahim, saya ini malaikat hujan. Kalau kau izinkan, maka akan aku padamkan api dengan hujan yang akan aku bawa. Jawabannya sama, hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya butuhnya hanya Allah. Yang saya butuhkan hanya Allah. Masya Allah. Udah mau masuk ke dalam kobaran api, maka Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah kepada api, hai api, jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam kobaran api, langsung ada singgasana yang bagus, langsung ada buah-buahan, wah semuanya ada di situ. Manna wa salwa turun,
40 hari 40 malam. Nggak seminggu, nggak 20 hari, 40 hari 40 malam. Bahkan para ulama mengatakan ada yang lebih daripada itu. Raja Namrud panggil wanita-wanita cantik untuk joget, minum minuman kita. Nah, Ibrahim sudah mati katanya. Ketika sudah masanya itu api dipadamkan, Masya Allah, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan dingin. Dingin. La ilaha illallah. Api tidak bisa memberikan penyakit. Api tidak bisa membakar. Yang membakar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, api bisa membakar, dia berhajat kepada Allah. Dengan api Allah membakar seseorang, tanpa api juga Allah bisa membakar seseorang. La ilaha illallah. Makhluk ketika hadir takut kepada Allah, maka Allah datangkan pertolongannya kepada orang yang hatinya takut kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api. Apa yang dia tanya? Yang dia tanya apa coba? Ketika keluar ke dalam keadaan dingin, dia melihat Namrud, aina abi, di mana bapak saya? Kalau kita udah keluar dari rumah, akhirnya kita udah sukses nih, kita udah dapat semuanya. Orang tua kita lagi susah, datang, tolong bantuin bapak. Apaan dulu ngusir gua lo? Betul nggak? La ilaha illallah. Maka nauzubillah min dzalik, seburuk-buruknya orang tua, tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Dan anak yang bisa baik kepada kedua orang tuanya, yang orang tuanya buruk akhlaknya, adalah anak yang dididik dalam agama. Kalau anak nggak punya agama, Masya Allah, maka dia akan balas dendam kepada orang tuanya, nauzubillah. Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah. Ya. Yang kedua nih, ciri khasnya keluarganya Nabi Ibrahim, ya, suka menjamu tamu. Ini keluarga bapak sama ibunya dulu nih. Nanti baru pendidikan kepada anaknya. Agar anak kita soleh, maka orang tuanya harus soleh dulu. Yang kedua, dalam Al-Quran diceritakan, kenapa keluarganya Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah, sehingga dari keturunannya semua menjadi nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim. Kata para ulama, karena istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sayyidah Sarah senantiasa senang kalau di rumahnya ada tamu yang datang. Nah, mudah-mudahan Mas Ridho ya, karena sering ngasih makan sama kita, manggil anak yatim. Masya Allah, mudah-mudahan keturunannya jadi ahli Al-Quran semuanya. Ini ciri yang kedua nih, istri yang soleha. Ya, istri yang senantiasa suka panggil tamu. Ini kalau misalnya Mas Ridho bawa ngajak tamu ke sini, manggil tamu ke sini, maka mami senang. Bahkan ketika itu satu masa Nabi Ibrahim bawa tamu. Nah, pas Nabi Ibrahim masuk ke dapurnya, ke dapur, ditanya Nabi Sayyidah Sarah, udah potong sapi kita katanya. Oh, udah selesai, tinggal dihidangkan. Bi'ijlin hanif, kata Allah Subhanahu wa taala. Sapi dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung membisikkan ke telinganya Sayyidah Sarah, fabasyarnahu bigulamin alim. Wahai Sarah, karena barokahnya kamu sering menerima tamu, senang sama tamu, maka nanti kamu akan mendapatkan anak yang bernama Ishak. Belum lahir, bahkan belum mengandung, mohon maaf. Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah 88 tahun. Ini belum apa? Lama, belum hamil-hamil. 88 tahun, Masya Allah. Tapi karena senang sama tamu, akhirnya fabasyarnaha bighulamin alim. Wahai Sayyidah Sarah, karena kamu senang sama tamu, selalu kamu berikan yang terbaik kepada tamu-tamu kamu, maka aku akan berikan dari keturunan kamu nih anak yang soleh. Itu barokahnya senang sama tamu tuh. Nabi Ibrahim itu dalam tafsir dikatakan, beliau tidak akan pernah bisa makan kalau tidak ada tamu yang datang. Makanya Nabi Ibrahim tuh, kata para ulama, diangkat menjadi Khalilullah itu karena apa? Kalau makan selalu panggil orang. Jadi nggak bisa makan sendirian Nabi Ibrahim tuh. Makanya disebut dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihidangkan, nggak bisa saya makan, keluar dulu. Kalau nggak ada di kampungnya, di kampung sebelah, sini makan di rumah saya. Kita pun harus seperti itu ya. Jadi syarat mutlaknya, yang kedua apa? Yang pertama ya, iman kita harus kuat, ada pengorbanan. Yang kedua, hadirkan ya
cinta dalam hati kita senantiasa menerima tamu. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, khas ciri keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga orang tua yang mendoakan anaknya. Ya, jangan sampai kita ini pengen punya anak soleh tapi nggak bangun tengah malam. Aduh, kayak orang Mas Ridho pengen pergi ke Magelang tapi mau naik mobilnya ke arah Banten. Mas, Pak, aku mau beli tiket ke Magelang. Loh, ini tiketnya ke arah Banten, Pak. Oh enggak, saya pokoknya ini. Bapak ini ngawur apa gimana ya? Kita sekarang pengen punya anak soleh, tapi malam yang ngorok aja. Gak bisa seperti itu. Kalau pengen punya anak soleh, maka tengah malam bangun, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, doa yang paling makbul adalah doanya orang tua kepada anak. Saya lebih percaya Rasulullah daripada sama bapak-bapak. Kenapa? Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya pengen punya anak soleh, doa bu. Saya udah doa, nggak mungkin Rasulullah bohong. Antara dua nih, pertama ibu belum doa, yang kedua ibu doanya nggak sungguh-sungguh. Karena Nabi mengatakan, ya doa yang paling diterima oleh Allah adalah doanya orang tua kepada anaknya. Nabi bohong nggak? Nggak mungkin bohong. Yang bohong berarti hati kita. Doakan dia. Ya, makanya kata para ulama, kalau seandainya kita berbuat kebaikan, maka niatkan untuk anak. Ya, sholahul aba yang faul abna. Kebaikan yang diperbuat oleh orang tua itu akan bermanfaat sekali untuk anak. Misalnya, Pak Haji Hakim sedekah nih, Hakim nih sedekah, Hakim dia. Maka niatkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan abang jadi soleh. Mas Ridho sedekah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dua-duanya jadi soleh. Niatkan aja, nggak jadi masalah. Itu yang diajarkan oleh para ulama sesuai dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya? Sholahul aba yang faul abna. Kebaikan yang dibuat oleh orang tua akan bermanfaat untuk anak. Kalau seandainya anak kita belum baik, terus berbuat baik kita. Imam Ghazali tahu Imam Ghazali? Hanya tahu ya mungkin ya. Tapi Masya Allah, beliau tuh luar biasa. Bapaknya tuh bukan ulama, Mas. Dalam kitabnya diceritakan, bapaknya Imam Ghazali itu hanya penjual manisan. Hanya penjual manisan. Setiap mau pergi ke pasar jual manisan, selalu lewat di depan pesantren, lewat depan pondok. Kalau dia bikin 50 manisan, maka 25-nya dia kasih sama pesantren. Hari-hari begitu. Sambil dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi soleh. Ya, Imam Ghazali itu punya keluarga tuh cuma satu, ya, punya beliau namanya Muhammad, yang satu namanya Ahmad. Masya Allah, barokahnya. Bapaknya Imam Ghazali seneng sama orang-orang soleh, sama santri-santri, sama para ulama. Akhirnya Allah jadikan Imam Ghazali menjadi hujatul Islam sampai hari kiamat. Bukan hanya senang, bapaknya Imam Ghazali itu setiap sedekah selalu doa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang saya keluarkan ini, anak saya jadi ulama besar. Imam Ghazali itu hidup di abad ketiga. Masya Allah, hampir seluruh dunia sekarang semua ulama membaca kitabnya Imam Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali itu berarti lagi tenang aja dalam kubur nih. Yang baca kitabnya Imam Ghazali dapat pahala ke bapaknya. Yang cetak kitabnya Imam Ghazali, pahala bapaknya juga dapat pahala. Masya Allah. Jadi alangkah bahagianya kalau kita punya anak soleh. Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Ya, Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ibunya orang kaya, Mas, kaya banget. Tapi dia korbankan seluruh hartanya untuk pesantrennya Imam Bukhari. Masya Allah. Habis hartanya. Satu masa ibunya Imam Bukhari tidur tengah malam berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Anak kamu nanti akan menjadi imam hadis terbesar di dunia ini. Ditanya sama ibunya, engkau ini siapa? Saya ini kakeknya Rasulullah, Ibrahim katanya. Kok bisa demikian? Iya, karena korban kamu yang tidak hitung-hitungan. Pokoknya jor-joran buat anaknya pesantren. Insya Allah anak kamu akan menjadi hujatul Islam, a'immatul muhaddisin ila yaumil qiyamah.
Masya Allah. Jadi harta yang dikeluarkan oleh ibunya Imam Bukhari nggak ada apa-apanya dengan ilmunya Imam Bukhari. Kita sekarang baca kitabnya Imam Bukhari, ibunya juga dapat pahalanya. Masya Allah, bapaknya dapat pahalanya, ibunya dapat pahalanya. Jadi anak tuh aset besar. Nabi mengatakan ada orang yang ingin masuk ke dalam surga, udah mau satu langkah lagi, ya, hatta diraan segini nih antara dia dengan surga seperti ini nih. Tiba-tiba ada orang yang manggil, ya Allah, tunggu dulu. Kamu kenal sama dia, Fulan? Kenal ya Allah. Dia orang tua saya ya Allah. Ada masalah apa sama dia? Kata Allah, ini ya Allah. Dulu saya mau pesantren, katanya suruh sekolah aja. Akhirnya saya nggak tahu hukum-hukum Islam. Akhirnya saya mabok, saya berzina. Itu gara-gara dia ya Allah. Benar begitu? Kata Allah kepada si bapaknya. Betul ya Allah. Wes, masuk dulu kamu ke neraka. Ya. Innal 'abda la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah. Wa ya'malu ar-rajulu bi amali ahli al-jannati wa innahu min ahli an-nar. Wa innamal a'malu bil khawatim. Tetapi ada yang sebaliknya. Ada orang pengen masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba dia ngedengar suara merdu sekali. Oh, ternyata bacaan Quran anaknya. Bacaan Quran anaknya. Udah pengen masuk ke dalam neraka, ada yang manggil, ya Allah, saya kenal sama orang itu ya Allah. Oh, kamu kenal sama bapak ini? Kenal ya Allah, itu orang tua saya ya Allah. Dia walaupun ahli maksiat ya Allah, tapi dia sungguh-sungguh memberikan biaya kepada saya untuk bisa pesantren ya Allah. Kamu kenal sama anak ini? Kata Allah, kenal ya Allah. Ya udah, kamu masuk ke dalam surga. Barokahnya anak kamu ini katanya. Jadi jangan pernah takut bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ketika anak belajar agama. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mendingan kita nangis sekarang deh, daripada nanti nangis selama-lamanya dibohongin sama anak. Ya kan? Anak nakal kita nangis, anak masuk penjara kita nangis. Mendingan nangis sekarang. Anak di pesantren ini kita nangis wajar lah, daripada nanti nangis terus-terusan. Betul nggak? Anak nggak paham agama, anak nggak tahu halal haram. Nauzubillah. Maka orang tua yang beruntung adalah yang pertama, orang tua yang menjadikan anaknya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Nanti di hadapan Allah kita semuanya akan jadi musuh. Semuanya musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mas Ridho akan jadi musuh dengan Mami. Saya akan bermusuhan dengan istri saya. Dengan anak-anak saya, kita semua akan jadi musuh. Kecuali siapa? Orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman yang sesungguhnya, keluarga yang sesungguhnya adalah keluarga yang dekat dengan Allah. Sahabat yang sesungguhnya adalah sahabat yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau mengatakan, kalau kamu menjumpai teman yang senantiasa memikirkan sholat kamu, pegang dia sungguh-sungguh, gigit dengan gigi geram kamu. Ayo ngaji malam Rabu. Ada yang menulis-nulis sampai marah-marah admin grupnya. Kenapa? Karena sayang sama kita. Ayo, misalnya kemana ya? Contoh yang buruknya itu. Ayo kita, ngapain? Bingung saya nyontohin yang buruknya nih. Naik kelereng gitu. Taruhan, langsung siap, cus, aku 20 juta, 10 juta. Nah, buat ngaji kita nggak mau kayak gitu. Ya, nah ini pendidikan orang tuanya. Nah kemudian kewajiban orang tua kepada anak, yang pertama ketika anak itu lahir adalah fasamihi, memberikan nama yang baik. Pertama, ya, ada haknya orang tua terhadap anak. Agar anak menjadi soleh, maka yang pertama pendidikan zohirnya adalah memberikan nama yang baik. Nabi SAW mengatakan, khairul asma ahmada wa ubida. Ya, beliau mengatakan yang artinya sebaik-baiknya nama adalah nama yang ketika kita memanggilnya dengan berarti menunjukkan kita memuji dia. Contoh, Ahmad, hai hamba yang terpuji. Nah, jangan kasih nama Jahannam. Pak Ustaz, ini kan Jahannam ada di dalam Al-Quran. Itu namanya orang tua yang nggak belajar agama loh.
Nama anaknya mentang-mentang Abu jadi Abu Lahab. Nggak pernah belajar sejarah. Berikan nama yang baik. Sammau bismi, kata Rasulullah. Beri nama anak kalian dengan namaku, dengan namanya Rasulullah. Ahmad Daniel Al-Faqih, Muhammad Lais As-Samarqandi. Nisbatkan kepada ulama-ulama besar agar tafaul. Jadi ada tafaul, ada tasaum. Ya, tafaul itu mencari keberkahan dari orang-orang yang soleh. Kenapa saya memberikan nama anak saya dengan nama Daniel? Karena saya tahu ceritanya Nabi Daniel. Mudah-mudahan dengan saya memberikan nama anak saya Daniel, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat Nabi Daniel kepada anak saya. Itu namanya tafaul. Jangan sampai kita punya anak namanya Pengki. Nama anaknya Pengki. Akhirnya otaknya kayak Pengki. Ngeres melulu Bang Andi. Ngeres melulu. Yang nggak Pengki aja ngeres. Iya, yang nggak Pengki aja ngeres, gimana yang Pengki? Ya. Apalah arti sebuah nama? Nggak boleh begitu. Ketika kita panggil nama dia, itulah doa. Makanya Nabi mengatakan al-kalamu doa. Ucapan adalah doa. Jadi kalau kita panggil nama anak kita Ahmad, maka jadinya orang yang terpuji. Hai Fatimah, Masya Allah, mudah-mudahan dia seperti Sayyidah Fatimah. Hai Aisyah, mudah-mudahan dia seperti Sayyidah Aisyah. Hai Torik, mudah-mudahan dia seperti Torik bin Ziyad. Sahabat yang menaklukkan beberapa negara. Berikan nama yang baik. Dan itu perintah, itu pendidikan pertama. Jangan sampai kita berikan nama yang buruk kepada anak kita. Wah, kacau. Namanya karena kita cinta sama artis Hollywood, akhirnya namanya jadi artis Hollywood juga. Terus kalau kita cinta sama artis Korea, siapa sih nama artis Korea? Hah? Ya udah dia. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ya udahlah itu. Kacau. Harus nisbatkan kepada orang-orang soleh. Biar menjadi soleh. Maka berikan nama yang baik. Kalau kita kalau misalnya nama-nama Nabi kita nggak mau, maka cari nama-nama sahabat. Ada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang memimpin dunia dalam masa 2 tahun. Dunia tunduk di bawah kakinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang tajirnya melintir. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kekayaan Utsman bin Affan tidak akan pernah bisa ada yang menandingi sampai hari kiamat. Namanya siapa? Utsman. Biar jadi seperti Sayyidina Utsman, yang punya sifat sangat malu sekali. Saking malunya Sayyidina Utsman, kemana-mana selalu bawa ini, kayak Supra begini. Kalau beliau masuk ke dalam jamban, maka beliau gelar Supranya, tikernya di depan WC-nya, dia bilang sama malaikat pakai patit, kamu di sini biar saya dengan Allah. Saya malu sama kamu kalau saya masuk ke dalam kamar mandi, katanya. Saking malunya, sampai Rasulullah mengatakan betapa Sayyidina Utsman punya sifat malu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika nanti Utsman masuk ke dalam kubur, malaikat Munkar Nakir juga, lu aja nanya aja, enggak, malu gua, katanya. Iya. Kasih nama Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ali orangnya gemuk, mantunya Rasulullah SAW, tapi orang yang paling pandai memainkan kuda. Bahkan Nabi mengatakan, ada Madinatul ilmu Aliun babuh. Aku adalah gudangnya ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau kalian ingin menanyakan satu masalah, sebelum tanya kepada aku, datang dulu kepada Sayyidina Ali. Iya, jangan ngasih nama sembarangan insyaallah ya. Nanti Mas Arif kalau punya anak gitu ya, kasih nama yang baik ya. Veselin. Jangan mentang-mentang namanya ada dalam Al-Quran ya, tadi Jahannam, Masya Allah, Abu Lahab, Abu Jahal ya, namanya siapa? Abu Lahab. Tanya, ada cerita ya kan, mohon maaf sekali. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fajri ya, ada fajri, ada farji. Kalau fajri itu matahari ya, mega merah yang timbul sebelum sempurna, pas sebelum azan subuh itu namanya fajar. Makanya ada sholat sunnah fajar ya, kemudian
Kalau farji, mohon maaf sekali, itu kemaluannya laki-laki yang ujung. Karena ngajinya ngantuk, kata ustadznya, kasih nama anak tuh Fajri, tadi ngajinya ngantuk gini-gini. Udah bu, namanya Muhammad Farji aja. Karena ngantuk ngajinya. Karena ngantuk. Tat, tahniyah tat, tolong ditahnik tat, anak saya tat. Wah, ustadznya bawa kurma, dia dimakan kurmanya tahnik. Suruh makan tuh si bayi. Nama anaknya siapa pak? Alhamdulillah nama anak saya Farji. Ustadznya kaget. Ojo ngantuk deh. Iya, itu gara-gara ngantuk mas. Aturan Fajri jadinya Farji. Hati-hati tuh. Hati-hati. Ya, berikan nama anak yang baik. Insya Allah ya. Karena nama itu termasuk bagian dari anak itu termasuk nama itu termasuk bagian itu. Yang kedua adalah wa ayyu addibahu, memberikan pendidikan agama. Ya, Nabi mengatakan addibu auladakum ala salasin hisolin. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Wa ayyu addibahu, setelah memberikan nama anak yang baik, kalau dalam fikih nanti setelah punya nama anak yang baik, kemudian diakikahkan. Yang laki-laki kalau punya duitnya 2, yang perempuan 1. Yauma sabihi, di hari ke-7 setelah kelahirannya. Pak Ustadz gak punya duit nih, hari ke-14. Pak Ustadz masih belum punya duit, hari ke-21. Masih belum punya duit, hari ke-40. Gak punya duit juga, ya udah gak ada batasannya. Ya, nanti kalau udah misalnya dia udah balik, diakikahkan gak apa-apa. Ya, ada 2 pendapat. Ketika si anak itu balik, dia mau akikah sendiri itu lebih baik. Karena meringankan beban keluarganya orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, maka boleh juga, itu namanya sedekah. Tapi jangan nanti sudah segede Bang Arif belum diakikahkan, dia kan pengen dia marhabanin. Bingung bawahnya. Gendongnya gimana ini? Alhamdulillah udah ya Mas ya. Kalau belum ya. Di sini yang belum segera diakikahkan, insyaallah ya. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan barang siapa yang punya anak dan belum diakikahkan, kalau anaknya jadi ulama, maka bapaknya tidak akan mendapatkan syafaat anak itu. Karena masih gadai. Hati-hati. Jadi di antara 4 imam itu yang paling keras sama akikah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita beli handphone 10 juta bisa, beli kambing nggak bisa. Ya, kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi, kata Nabi. Anak yang belum diakikahkan tuh masih gadai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, pertama memberikan nama yang baik, akikah di hari ke-7-nya, kemudian cukur rambut. Nah, wa yukhlaqu, dicukur rambutnya. Ini haknya orang tua kepada anak ini. Ya, cukur rambutnya. Nanti kalau sudah selesai dibotakin, ditimbang. Kalau dia punya kemampuan, maka dihitung seukuran dengan emas. Alhamdulillah ini dapat berapa gram? 2 gram. Maka dengan emas hitungannya. Ya, rambut yang dipotongnya itu. Ya, kalau seandainya dia nggak mampu, maka ditembang dengan ukuran perak. 2 gramnya perak paling berapa sih? 120.000. Kepada siapa diberikannya? Bebas. Tapi lebih utama kepada yang membutuhkan, fakir miskin. Jangan ngasih Bang Arif lah. Ya, Bang Arif udah mampu. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua wa ayu addibahu, memberikan pendidikan. Pendidikan pertama adalah dalam rumah. Karena Nabi mengatakan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah madrasah pertama. Sekolah itu madrasah nomor sekian. Kalau anak kita di sekolah, dia hanya 6 jam, 9 jam. Paling dari pagi sampai sore, hari-harinya dia di rumah. Jadi pendidikan pertama sebelum anak kita disekolahkan, pendidikan pertamanya adalah di rumah. Makanya jadikan ibunya, bapaknya sebagai guru terbaik. Alangkah bahagianya kalau kita punya anak, baca Al-Fatihahnya kita yang ngajarin pertama kali. Karena Al-Fatihah itu akan dia baca terus-menerus sampai dia mati.
Dia sholat, dia baca Al-Fatihah. Dia zikir, dia baca Al-Fatihah. Dia tahlil, dia baca Al-Fatihah. Bapak ibunya meninggal dunia, dia lagi nyantai baca Al-Fatihah, tiba-tiba datang pahala sama bapak ke bapaknya. Ini pahala dari siapa? Itu loh Al-Fatihahnya anak kamu di dunia. Makanya harus ajarin ngaji pertama kali tuh anak tuh sama kita. Ya tadi, rumah itu adalah madrasah pertama. Baru nanti dikeluarkan. Pesantren, jadi orang jadi ulama tuh bukan dari pesantren. Jadi ulama tuh karena di rumahnya loh, membentuk agar bagaimana agama terwujud dalam rumah itu. Para sahabat dulu nggak ada pesantren, tapi anaknya jadi ulama-ulama semua. Keturunannya jadi ulama-ulama semua. Kenapa? Dalam satu keluarga semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan pendidikan yang baik kepadanya. Nabi mengajarkan kepada kita, adibu auladakum ala salasin khisalin. Ada 3 perkara yang wajib kita ajarkan kepada anak. Wajib. Berarti kalau kita nggak mengajarkan kepada anak itu, kita berdosa. Yang pertama, kenalkan dia Allah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Makanya kenapa ketika Mas Devian keluar ya ke dunia, maka papihnya Mas Ridho langsung ambil azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya kata para ulama, sebelum dia kenal sama papih dan mamihnya, yang dia kenalkan adalah Allah. Nah, bapak kamu nih Mas Ridho, tapi sebelum kamu kenal sama papih kamu harus kenal sama Allah dulu. Allah yang maha menciptakan kamu. Terus selesaikan azan, di telinga kirinya diikomatkan. Hadisnya jelas dalam kitab Al-Azkar. Ya. Jadi azan kita kepada anak yang baru lahir itu hadisnya sahih, Pak. Hadisnya jelas ya, Bang Sampun? Jelas hadisnya. Di mana dapatnya? Dalam kitab Muslim ada, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada. Pertama kali yang harus kita berikan pendidikan kepadanya adalah pendidikan agama. Kenalkan Allah. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memberi rezeki, semuanya kenalkan. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian pendidikan yang kedua, kenalkan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ini punya nabi. Nabi kamu ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kinana. Terus kalau bisa, kalau hafal. Kalau nggak hafal tinggal searching aja di Google ya. Bapaknya yang mengajarkan. Punya istri namanya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Anaknya Rasulullah ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ajarkan dia semuanya. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta kepada para Rasulullah SAW. Jangan sampai anak nggak kita ajarkan itu. Nauzubillah. Dia nggak tahu itu. Bapak siapa nabi kita? Umur udah 4 tahun tanya siapa nabinya. Nauzubillah min zalik. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik yang nanti beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Dan pertama kali kita berjumpa dengan Nabi ketika kita masuk ke dalam kubur. Diletakkan dalam kubur, ditanya man rabbuka? Allahu Rabbi. Wa man indahu hadzal rajul? Sekarang siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Wah, ini Rasulullah. Dipeluk kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita nggak punya iman, nggak mau mengajarkan kepada anak kita, nggak mau mengamalkan sunnah, siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Siapa ya? Nggak tahu saya. Maka malaikat Jabaniyah akan membawa pentungan. Ketika malaikat ingin memukulnya, kata Nabi, tahan. Dia umat saya, hambanya Allah. Mungkin waktu itu khilaf di dunianya. Sayang banget Rasulullah sama kita. Kenapa kita nggak ajarkan itu kepada anak? Sayang anak tuh ya seperti itu. Sayang anak tuh bukan dibeliin perkara yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bukan sayang anak, menjerumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Ya, kemudian yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain, yang ketiga, wa hubbi ahli baitihi. Pertama, cinta kepada Al-Qur'an, yang kedua cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ajarkan. Al-Fatihahnya kita ajarkan. Huruf-hurufnya tuh hijaiyah kita ajarkan. Ada berapa huruf dalam hijaiyah? 29.
mengecualikan alif lam. Kalau sama alif lam jadi 30. Alif, ba, ta. Kalau dia bapaknya ahli tajwid, ajarkan juga alif keluarnya di mana, ba keluarnya di mana, di dalamnya. Ya. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan Bismillah, cukup. Bismillah menjadi panutan kita itu. Ajarkan Al-Quran kepada anak kita. Ajarkan dia cinta kepada Al-Quran. Ya, wa innahu laqur'anun karim. Orang yang cinta kepada Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah merasa takut kalau anak sudah menghafal Quran. Pasrahkan semua kepada Allah. Ya Allah, anak saya sekarang menghafal Quran, ya Allah. Kau berfirman dalam kalam kau, ya Allah, wa innahu laqur'anun karim. Siapa orang yang dekat dengan Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah. Pasti, nggak mungkin enggak. Keluarganya mulia, semuanya akan jadi mulia. Tapi kalau dalam hati kita ada ragu-ragu, aduh, jadi hafid Quran enggak ya? Nanti kalau jadi hafid Quran makan apa ya? Ya makan nasi lah. Aneh-aneh aja. Tetap yang makan nasi. Ya. Kemudian cinta kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang harus kita pahami, para habaib itu ada sampai saat ini dan ada sampai hari kiamat. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Dalam hadis yang pertama, aku tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, aku tinggalkan sunnahku. Dalam hadis yang lain, aku tinggalkan Al-Quran dan sunnahku. Dan aku tinggalkan wa itrati ahli baitihi, kata Rasulullah. Aku meninggalkan keturunan-keturunanku yang disebut dengan para habaib. Jadi habaib itu ketika Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, beliau datang dari Madinah ke Karbala, yang waktu itu anaknya Muawiyah, siapa namanya? Yazid bin Muawiyah, yang dendam dengan Sayyidina Husain. Dia bawa pasukan 400 pasukan untuk menyerang pasukan Sayyidina Husain, dan waktu itu Sayyidina Husain hanya berjumlah 80 orang. Dan semuanya terbunuh kecuali siapa? Habib Ali Zainal Abidin. Jadi kalau diruntut itu seluruh para habaib semuanya nisbatnya sampai Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin itu dikatakan dalam beberapa riwayat beliau tidak akan bisa tidur sebelum sholat 1000 rakaat. Nah, itu keturunannya Rasulullah. Makanya ada Syihab, ada Al-Bahar, ada Bin Smith, ada apa lagi? Asyid As-Saqaf, ya kan? Ada apa lagi? Ali Jupri, banyak sekali itu. Dan kita harus cinta kepada mereka. Pak Ustadz, ada habaib, tapi kelakuannya nggak benar. Jangan benci habaibnya, benci sama kelakuannya. Ya, ada habaib tapi omongannya nggak bisa dijaga. Jangan benci sama habaibnya, tapi benci sama kelakuan dan omongannya. Kenapa? Siapapun dia dalam hatinya mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, kata Imam Malik dalam kitabnya, kalian kalau cinta kepada para habaib, jangan mencintai karena keilmuannya. Kalau kalian cinta kepada para habaib ada embel-embelnya. Kalau ada habaib yang nggak punya ilmu, kita nggak cinta. Jangan cinta sama hartanya habaib, enggak. Habaib itu walaupun miskin dia nggak boleh dapat zakat loh. Ya, ada habaib miskinnya parah, fakirnya parah, pasti bulan Ramadan, maka dia nggak boleh dapat zakat. Kenapa? Karena dia orang suci, darahnya darah suci. Rasulullah keluarganya nggak boleh menerima zakat. Kalau seandainya ada habaib yang keluar dari syariat Islam, maka jangan benci habaibnya, benci amalan-amalannya saja, insya Allah ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, senantiasa kita memberikan kepadanya nasihat-nasihat yang baik. Batasannya kapan? Kalau laki-laki, batasannya sampai dia balik. Baliknya laki-laki dalam kitab Sulamun Taufik umur 14 tahun itu dulu. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Kalau sekarang berapa, Mas? Karena udah mulai banyak internet, waduh, media sosial yang udah nggak karuan, ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu 12 itu. Hah? Itu 12. Kalau wanita sampai dia menemukan jodohnya. Pak Ustaz, saya punya anak wanita nih. Batas menafkahi dia sampai kapan? Sampai ada yang datang ke rumah bapak. Saya mau ngelamar anak bapak. Bismillah.
Mudah-mudahan Bapak terima saya dengan membawa agama. Kalau ada orang tua yang didatangi sama anak muda dengan membawa agamanya, ingin menyatukan biar tidak pacaran ya, menyatukan agamanya, terima. Jangan sampai nggak diterima. Kalau nggak diterima, kata Rasulullah, akan ada masalah kepada anak perempuan itu. Yang pertama, dia akan berzina. Yang kedua, na'udzubillah min dzalik, susah jodohnya. Ya, pokoknya kita sebagai orang tua, ketika punya anak perempuan harus dijaga. Anak perempuan itu mutiara. Ya, jangan sampai kita ridho anak perempuan kita dibawa sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, kenapa kita tidak bisa mendapatkan hakikat nikmatnya sholat? Karena kita maksiat. Saya nggak maksiat Pak Ustadz, tapi saya punya anak perempuan yang setiap malam dibawa sama lakinya, sama pacarnya. Itu namanya ridho sama maksiat itu. Ngurusnya, dia rela menjaganya sampai dia mendapatkan jodohnya denganku di sebegini dalam surga. Yang gini nih. Berat memang punya anak perempuan itu. Apalagi yang nakal anak perempuannya. Sudah dikunci lewat jendela kabur. Menonton bioskop. Iya. Tapi kalau ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa, maka dengan Nabi seperti ini nih. Nih, dekat gak? Nah, syaratnya anak perempuannya dijaga. Insyaallah ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita menjadi orang yang dayus, nauzubillah. Jadi kesimpulan dari ngaji malam ini adalah, sekali lagi kalau kita pengen punya anak soleh, dari keluarganya dulu harus ada agama. Lagi-lagi agama. Agama yang menjadikan kita bahagia, agama yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Kenapa sekarang kita ribut sama istri? Kenapa sekarang kita berantem? Anak kita nggak taat karena kita jauh dari Allah. Itu aja udah. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat kita, lewat puasa kita, lewat zakat kita, lewat bersilaturahim kita dengan tetangga, maka insya Allah dengan janji Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan keluarga kita sebagaimana keluarganya Imran, sebagaimana keluarganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Maka dalam hati harus ada Allah. Dalam keluarga kita harus ada Allah. Ketika di rumah tangga ada masalah, yang pertama kali harus kita datangkan dulu tempat ibadah kita. Ya Allah, saya punya masalah sama istri saya, ya Allah. Kau yang memiliki hatinya istri saya, ya Allah. Kalau istri bilang kau yang memiliki hatinya suami saya, ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Satukan hati kami lagi, ya Allah. Satu deh jadinya. Jangan langsung keluar rumah, kabur, ngomong sana sini, nggak boleh seperti itu. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Siapa yang pengen anaknya jadi penghafal Quran? Ya, niat sungguh-sungguh. Jangan cuma angkat tangan doang. Harus ada praktek. Ya, jangan kayak orang tadi mau ke Magelang tapi naik mobilnya ke Kalideres, naik mobilnya ke Lampung, nggak boleh seperti itu. Kalau kita jadi angkat tangan pengen punya anak penghafal Quran, dari sekarang azam. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya. Imran itu punya istri namanya Hannah. Hannah bernazar, ya Allah, kalau seandainya anak yang ada dalam janinku ini keluar, maka aku akan korbankan untuk Allah, untuk agamamu ya Allah. Akan aku serahkan untukmu ya Allah. Ternyata keluarnya perempuan. Agak sedikit kecewa. Aduh, perempuan lagi. Tapi karena sudah nazar, karena sudah azam, akhirnya Sayyidah Maryam itu dikorbankan, dipesantrenkan sama Nabi Zakaria. Dan walaupun perempuan, tapi disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah niatnya orang tua. Pengen punya anak soleh, pengen Pak. Ya, tapi kita cuma niat tok, nggak ada prakteknya, nggak ada usahanya. Insya Allah ya. Usahanya bagaimana? Cari rezeki yang halal, pakaian yang halal, tempat yang halal. Nabi mengatakan, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Syarat mutlak ingin menjadikan anak soleh itu berikan kepadanya makanan yang halal. Udah. Bagaimana kita mau jadikan anak kita soleh sementara rezeki kita nggak halal? Imam Ghazali lebih angker lagi. Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, walaupun kelihatannya halal, itu kerjanya berarti kerja yang haram. Allahu Akbar, sibuk dengan perdagangannya. Kayaknya halal, dagang itu halal nggak? Sangat halal. Nabi mengatakan 100% harta yang paling baik itu dari perdagangan, dari hasil dagang. Tapi kalau kita meninggalkan perintah Allah, kelihatannya halal, kata Imam Ghazali, itu adalah rezeki yang haram.
Dari duit itu kita kasih makan ke anak kita, akhirnya anaknya nggak taat. Padahal rezeki gua halal kata. Tapi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Rezeki yang halal, tempat yang halal, pakaian yang halal. Sekarang kita nggak merasakan, Pak. Rasanya nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur. Iya. Sekarang orang-orang yang terasa itu orang tua yang mendapatkan kebaikan dari anaknya adalah yang sekarang anaknya penghafal Quran. Yang sekarang anaknya tuh jadi ulama. Nah, kalau orang tua dulu nggak mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, sekarang alhamdulillah kalau ada orang tua yang sekarang mati anaknya jadi penjahat, waduh, dia ninggalin sholat, bapaknya juga diazab oleh Allah. Iya, kalau kita sayang sama orang tua kita yang sudah tidak ada, maka perbaiki amal kita. Insyaallah ya, perbaiki amal. Karena amalan anak itu yang dia kerjakan kata Nabi itu akan berefek kepada orang tuanya. Bapaknya soleh, gara-gara anaknya nggak taat, ya kan ngedugem, bapaknya dipecutin mulu sama malaikat. Ini ada apa nih katanya. Itulah anak kamu masuk kelabing katanya. Waduh, sayang Pak, kalau punya anak nggak soleh itu mah sayang sekali. Insya Allah ya. Niat azam sungguh-sungguh dalam hati. Ya Allah, saya niatkan anak saya untuk Engkau ya Allah. Kalau bisa nazarkan anak kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti nazarnya Sayyidah Hannah, ya. Seperti nazarnya Imran, ini nazartullah kama fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, saya nazarkan anak saya. Makanya saya juga azam anak saya semuanya agar menjadi hafal Quran, penghafal Quran insyaallah. Semoga teman-teman yang ada di sini semuanya anaknya menjadi penghafal Quran. Bang Alken ini anaknya sudah hafal 5 juz ini Masya Allah. Barokah Bang Alken ya. Sekarang mungkin belum terasa, nanti terasanya. Dia akan memberikan Bang Alken kemuliaan nanti pada hari kiamat, di mana nanti semua akan bingung, tapi Bang Alken dapat mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, barokahnya anak. Amin. Insyaallah. Siapa yang punya anak sekarang yang lagi ngapal Quran? Berapa juz Bang Andi? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi hafid Quran ya. Amin. Bapaknya harus sungguh-sungguh juga. Mas Ridho, tadi aku datang, Pak Ustadz, aku mau setoran dong Al-Ma'un katanya. Wih keren Mas di situ. Tapi aku malu. Saya bilang laki-laki yang hebat Mas, laki-laki yang nggak malu dalam kebaikan. Orang-orang aja berani maksiat, masa Mas malu sama kebaikan? Ya udah deh, aku tanya ke Manda dulu katanya. Datang lagi, Bismillah, tapi aku kesana. Nanti Mas udah tidur belum dia? Belum ya, nanti habis ini Masnya setorannya ya. Insyaallah ya. Ada pertanyaan nggak? Insyaallah ada pertanyaan. Baik Mas. Ada beberapa ulama mengatakan kemarin mendengar di radio di mobil bahwa sangat disayangkan orang itu habis Quran tapi tidak mengerti maknanya. Ya. Jadi ada beberapa ulama bilang kok disayangkan, kok ada bahasa disayangkan gitu. Oh gitu. Itu maksudnya apa, nggak ada apa nilai-nilai tertentu, mungkin habis sendiri, mungkin tafsir sendiri dan lain sebagainya. Bahasanya agak salah sih ya. Kalau disayangkan, padahal kan Al-Quran kan luar biasa ya. Walaupun yang nggak paham sama artinya kan ada kemuliaan ya. Sekarang itu sangat disayangkan orang tuh menghafalkan Quran tapi nggak tahu maknanya lah. Kadang-kadang orang mau belajar Quran jadi lemes, aduh, jadi susah, jadi sepertinya jadinya nggak ada gunanya gitu ya. Itu keliru tuh. Bahasa disayangkan sangat keliru. Kita walaupun baca Quran nggak paham itu udah kemuliaan loh Mas. Ya, orang baca Quran tanpa wudu pahalanya 1. Berwudu pahalanya 10. Misalnya Mas Ridho lagi bawa mobil, baca Qul huwallahu ahad tanpa wudu, maka pahalanya ya seukuran itu, seukuran ayat di Qul hu itu. Kalau Mas Ridho keluar rumah dalam keadaan wudu dia baca Qul hu, maka kata Nabi bisa dilipat gandakan menjadi 10, 700, 7 juta bahkan sampai seterusnya. Apalagi bacanya dalam sholat, walaupun nggak paham artinya. Tapi yang lebih keren lagi, dia hafal Quran, dia paham artinya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan kalau ada orang yang hafal Quran wastadharo dan dia memahami maknanya, maka Allah akan berikan kesempatan kepadanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang di neraka, tergantung ukuran dia, tergantung kemampuan dia. Kalau tadi kan 10 tok. Nah, yang 10 tadi tuh, yang tadi saya bilang di awal itu yang nggak tahu artinya. Kalau yang tahu artinya dan tahu maknanya, tahu tafsirnya, kata Allah,
ente masuk ke dalam neraka, cari sebanyak mungkin, terserah antum bawa mereka ke surga. Allah. Nah, itu barokahnya Al-Quran. Yang nggak paham artinya aja 10. Yang paham kata Nabi udah hafiz, alim lagi. Tahu hukum fikih, usul fikih, mawaris, dia paham semua di Al-Quran itu. Maka dia cari di neraka. Ya Allah, ini udah banyak banget ya Allah. Terus kata Allah, terus. Makanya jadikan anak kita sebagai alim, insya Allah ya. Alim, hafidh, da'i, menyebarkan agama di seluruh penjuru dunia ini. Siapa anaknya siapa tuh? Ridho Gembus. Padahal kan bapaknya nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Tapi anaknya jadi ulama besar. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nggak malu. Imam Ghazali itu mencatat bapaknya penjual manisan. Bukan ulama bapaknya. Tapi anaknya semua jadi ulama. Hari-hari berjumpa dengan Rasulullah. Maka beliau akan tanya sama Nabi, ya Rasulullah, dalam keadaan sadar, baik nggak kalau saya catat hadis ini? Kata Imam Ghazali, kalau seandainya 1 detik Nabi nggak datang ke saya kubur saat itu. Allah. Bapaknya penjual manisan. Iya, insya Allah ya. Iya, orang tua saya penjual mancing. Anaknya 8 semuanya hafal Quran. Barokah. Terus barokahnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Al-Quran ya. Ada lagi nggak? Ayo, Bang Andi mau tanya apa? Baik. Assalamualaikum. Gimana kalau mengajarin anak tapi saatnya situasi tidak memungkinkan, misalnya kan kita di telinga kanan ya, tapi nggak ada tempat gitu, jadi paksa di telinga kiri gitu. Nggak apa-apa, kerasin aja suaranya. Oh gitu. Iya, kerasin aja suara. Dan itu penting tuh. Itu sunnah banget tuh. Karena kalau nggak diazanin, nanti anak itu akan diganggu oleh syaitan. Di antara maksudnya kata para ulama, kenapa bayi itu diazanin? Agar setan tuh nggak masuk pertama kali dalam telinganya itu. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita sebagai umat senantiasa berdoa. Mau mandi ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, mau buang air ada doanya, minum ada doanya. Bahkan mau bersetubuh pun ada doanya. Kenapa? Karena kalau kita, mohon maaf ya, bersetubuh dengan istri kita tidak berdoa, nanti setan ikut andil. Pantas anak kenakal, orang ada bagian setan di situ. Iya, makanya kan Nabi bilang, kalau kalian mendatangi istri kalian senyum. Yuk, ada romantisnya banget. Pantasan anaknya mukanya sangar aja. Masya Allah, hari ini hari Jumat. Bukan malam Jumat ya, Jumat pagi. Karena yang sahih itu yang Jumat pagi. Iya, kalau ada orang bilang malam Jumat sunnah, ngawur itu namanya. Iya, yang sunnah tuh sebelum Jumatan kalau bisa. Wah, sebelum Jumatan panggil dulu istri, cium keningnya, datangi dia dalam keadaan itu perintahnya Nabi. Jangan langsung buru-buru, cus, nggak boleh. Kata Nabi, kalian harus istimta dulu, mubasyarah dulu, pelukan. Iya, cium keningnya. Kemudian ketika hendak ingin masuk, minta izin sama dia. Gimana kalau sekarang? Doanya bareng-bareng. Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Coba hafal enggak? Wis angel enggak hafal angel. Nah udah bismillah. Enggak apa-apa, bismillah juga enggak apa-apa. Yang penting doanya sebelum hasyatan masuk. Ya. Kenapa kalau pas masuk kita haram dong? Nggak boleh baca bismillah, karena kan bismillah kan bagian dari Al-Qur'an. Orang yang junub tidak boleh melakukan 7 perkara. Pertama sholat, kedua tawaf, ketiga itikaf di masjid, keempat membaca Quran, menyentuh Al-Quran, memegang Quran, melintasi masjid, membaca Al-Quran, nggak boleh. Orang junub tuh, kalau kita sudah bersetubuh dan masuk, maka itu sudah dikatakan junub, laki-laki atau perempuan. Nanti setelah berdoa, setelah selesai segera berwudu. Jangan sampai langsung tidur lagi, bangun kesiangan subuh. Kalau habis selesai bilang alhamdulillah. Enggak apa kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada doanya juga kan? Iya, setelah selesai itu ada doanya juga. Panjang cuman doanya itu. Doa tapi doa. Insya Allah ya.
Nah, nggak usah panjang lebar ceritanya. Iman. Berarti dalam hati dong. Berarti dalam hati dong. Enggak, kalau doa selain Al-Quran boleh. Ya, kalau doa selain Al-Quran boleh. Doa selain Al-Quran. Ya, kalau baca Quran nggak boleh. Mutlak. Ulama sepakat orang junub nggak boleh baca Quran, sentuh, pegang, bawa, tawaf, sholat, diam diri di masjid nggak boleh. Sepakat seluruh ulama. Orang haid, orang habis wilada, perempuan ini banyak. Junub iya, perempuan nih haid iya, melahirkan iya, nifas iya. Jadi ada 4. Kalau laki-laki cuma 1. Laki-laki cuma junub. Dah. Kalau perempuan niat mandinya banyak. Perempuan yang keluar darah haid lebih dari masanya, maka dihitung istihadoh. Istihadoh itu wajib sholat ya ibu-ibu ya. Kalau seandainya ibu-ibu keluar darah haid lebih dari 15 hari, hari ke-16-nya tetap wajib sholat walaupun darahnya keluar banyak. Ya, 1 kali wudhu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Harus paham nih ibu-ibu nih. Ya, bapak-bapaknya juga harus paham. Nah, di antara salah satu agar anak kita jadi soleh juga, ya ibunya harus pahamkan juga. Coba saya pengen lihat wudhunya ibu dong. Pengen lihat pengen dengar baca Qurannya ibu. Ini kita nggak pernah ada begitu. Coba wudhu, nggak pernah kan gitu? Pernah gitu mas? Alhamdulillah. Coba dengar baca Quran pernah ya? Sering ya baca Quran namanya? Oh, masya Allah ya. Nah, niatnya istihadah itu, nah niatnya tidak seperti wudhu biasa. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Pas kalian lah belajar ini dulu istihadah. Haid. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sebentar 1 kali 24 jam. Umumnya 7 hari. Lamanya 15. Lewat dari ini hari ke-16 masih keluar, disebut dengan istihadah. Istihadah ini bapak-bapak boleh tidur sama dia. Ya, tapi kalau nggak geli ya boleh. Tapi baiknya kata para ulama jangan. Efeknya nanti mohon maaf sekali ke anak. Nah, untuk orang yang istihadah, ini istihadah cuma buat perempuan ya, nggak ada buat laki-laki. Buat perempuan, istihadah ini darah yang keluar lebih daripada lamanya darah haid. Dan darah haid itu jumlahnya banyak. Ada beberapa warna itu, ada 23 tuh. Nanti tanya sama istri saya. Ya, iya, dan ini warna-warnanya. Wah, pokoknya biru. Istihadah. Niatnya bagaimana? Ini ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak enggak, bapak-bapak ya wajib juga sih hafal ya. Karena nanti ditanya, kamu kok lama banget sih nih? Aku udah gak kuat nih. Tahu nih udah 18 hari kok masih keluar darah ya. Udah kamu nggak sholat. Nah itu namanya suami yang nggak tahu agama ya gitu. Gara-gara nggak ngaji jadinya sama-sama kentir tuh. Iya. Nah, niat wudunya istihadah. Nawaitul wudu'a. Wudu listibahatis sholat. Listibahatis sholat. Nah, saya niat wudu untuk bolehnya sholat. Tuh. Ini buat perempuan. 1 kali wudu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Dan orang yang istihadah, wudunya ketika masuk waktu sholat. Kalau kita yang tidak istihadah, boleh wudu setengah 12. Kalau katanya sholat duhur. Tapi buat orang yang istihadah, buat wanita yang istihadah, maka dia wudunya pas waktu sholat datang. Allahu Akbar, buru-buru ke kamar mandi, ya, bersihkan dulu, karena itu kan najis darah yang keluar itu kan ya, najis, kemudian ganti lagi pembalutnya, kemudian langsung niat wudu, segera sholat. Nggak boleh nunggu dulu, nonton TV dulu, nggak boleh. Ibu-ibu pernah begitu lewat lebih dari 15 hari? Belum pernah. Tapi ada lah ya. Nah itu aja.
Nanti kalau lebih lanjutnya lagi tanya sama istri saya boleh. Karena saya belajar haid dari kecil, dari awal mondok sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Karena nggak praktek mas. Bingung kan, aku gimana darah 23 warna itu. Praktek gimana Pak? kayak orang belajar ilmu haji belum ke Mekah bingung. Haji begini ada tawaf, ada rukun, ada wukuf bingung. Tapi kalau udah berangkat ke sana ada gambaran. Begitupun kita yang laki-laki belajar istihadah, belajar darah haid, tapi ya karena nggak tahu, jadinya cuman ini aja sekilas-sekilas doang. Yang penting tahu lah. Insyaallah ya. Ada lagi nggak? Cukup ya? Udah jam 10 lewat. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadikan Allah ridha kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul pandang kita dan niat kita tadi dalam hati. Allah Subhanahu wa taala jadikan niat kita menjadi anak yang soleh itu terwujud. Kita di sini semuanya ada niat bercita-cita besar anak kita menjadi hafiz Quran, mudah-mudahan terwujud. Menjadi ahli hadis, mudah-mudahan terwujud semuanya. Yang penting orang tuanya niat sungguh-sungguh, kemudian dibantu dengan apa? Dengan praktek. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususan shalihil a'mal fi hadzal makan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahilah keturunan kami ya Allah. Ya Allah rahmatilah keturunan kami ya Allah. Waj'al sibyanana kasibyani sahabah. Ya Allah jadikanlah anak keturunan kami sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Ya Allah jadikanlah keturunan kami menjadi ahli Al-Quran ya Allah, menjadi ahli hadis ya Allah, menjadi ahli agama ya Allah. Ya Allah jadikanlah anak kami ya Allah sebagai penyejuk hati kami ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami ya Allah durjana buat diri kami ya Allah. Ya Allah sempurnakan akhlak kami ya Allah, sempurnakan akhlak istri kami ya Allah. Ya Allah jadikan istri kami ya Allah sebagaimana Khadijatul Kubra wa Aisyah ya Allah, Aisyah ridha. Ya Allah jadikan suami kami ya Allah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah jadikanlah suami kami ya Allah sebagaimana Umar bin Khattab. Ya Allah jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya Imran. Ya Allah jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya yang mulia Nabi Ibrahim. Abid alaina min barakati ali Ibrahim, abid alaina min barakati ali Ishaq, abid alaina min barakati ali Ismail, abid alaina min barakati ali Imran, abid alaina min barakati ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikanlah hidayah kepada umat seluruh alam ya Allah. Hidayah kepada teman-teman kami ya Allah yang ada di sini ya Allah. Hidayah orang-orang iman yang tidak kami ketahui ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Sempurnakan hajat-hajat mereka semua ya Allah. Sempurnakan hajat semua orang beriman yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah sempurnakan hajat kami ya Allah, iman kami ya Allah. Ya Allah kebaikan-kebaikan yang Kau telah berikan kepada para sahabat tumpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau tolak dari para sahabat juga jangan Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan dunia hanya di dalam telapak tangan kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah nur dalam hati kami ya Allah. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtana. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang telah disampaikan hari ini dan kemarin ya Allah. Kami titipkan ilmu kepada Engkau ya Allah. Inna nastaudiuka ma'allamtana farudhu indahtiyaji ilaina. Kalau seandainya kami butuh dengan ilmu itu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah tanpa ada keraguan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lahir dan batin
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.